Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar kami semakin berkembang dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa ya, aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mempost video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Senin 22 Maret 2021. Kalau kita mengacu pada market outlook tadi pagi, kami mengatakan bahwa IHSG akan berada di dalam zona merah sebanyak 51% kemungkinannya. Dan ternyata memang betul IHSG berada dalam zona merah, dan sesuai prediksi kami memang market Asia akan tertekan oleh naiknya dolar indeks. Dan hari ini kalau kita lihat IHSG memang dari pembukaan tidak pernah sekalipun berada di dalam zona hijau. Jadi dibuka di 6.346,795, sempat naik ke titik tertingginya di 6.354,939. Lalu IHSG sempat turun ke titik terendahnya di 6.290,022, dan akhirnya IHSG ditutup dengan mengalami pelemahan 55,29 poin atau 0,87% ke 6.301,131. Total transaksi yang terjadi di IHSG hari ini sangat kecil, hanya 10,27 triliun rupiah dengan 217 saham menguat dan 253 saham melemah. Pelemahan hari ini juga memutus penguatan IHSG 2 hari berturut-turut, dan market cap IHSG turun ke 7.451,478 triliun rupiah. Sementara LQ45 sendiri mengalami penurunan jauh lebih dalam dari IHSG, yaitu 13,46 poin atau 1,41% ke 944,281. Ya. Kemudian kalau kita melihat investor asing, hari ini investor asing melakukan aksi jual bersih atau net foreign sale sebesar 409,31 miliar rupiah. Sedangkan kalau kita lihat dari kurs rupiah saat ini, rupiah memang kembali tertekan, tetapi akhirnya berhasil melawan dan malah sedikit menguat 67 poin atau 0,46% ke 14.375 per 1 US dollarnya. Walaupun sebenarnya sempat berada di posisi 14.469, namun saat ini ada di posisi 14.300 sekian, itu sudah cukup menguat ya. Kemudian kalau kita melihat emas di pasar spot dunia, saat ini emas melemah 15,45 poin atau 0,89% ke 1.729,35 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan 798.860 rupiah per gramnya. Lalu kita berpindah ke saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing. Maka yang paling banyak adalah BBCA atau Bank Sentral Asia (TBK) yang dijual oleh investor asing net foreign sale sebesar 182,9 miliar. Sahamnya mengalami pelemahan 700 poin atau 2,07% ke 33.100. Di posisi kedua ada ASII atau Astra International Tbk yang mengalami net foreign sale 111,4 miliar dan sahamnya turun paling banyak di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, yang ini mengalami penurunan 200 poin atau 3,46% ke 5.575. Di posisi ketiga ada BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk
Bank Mandiri mengalami net foreign sale 51,2 miliar rupiah dengan penurunan 150 poin atau 2,21% ke 6.625. Khusus untuk Bank Mandiri, kami mengingatkan bahwa Bank Mandiri akan membagikan dividen sebesar Rp220 yang akan cum date atau tanggal pencatatannya terjadi di tanggal 23 Maret 2021. Lalu berikutnya ada BBRI, net foreign sale 39,4 miliar, sahamnya turun 40 poin atau 0,86% ke 4.630. Dan di tempat kelima ada Indofood Sukses Makmur atau INDF, net foreign sale 30,4 miliar, sahamnya turun 150 poin atau 2,31% ke 6.350. Lalu dalam daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing kali ini adalah JPFA atau Japfa Tbk yang dibeli oleh investor asing sebesar 32,3 miliar, total transaksi 144,7 miliar, dan sahamnya naik 80 poin atau 4,17% ke 2.000, sekaligus menjadi yang paling banyak kenaikannya di daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Di posisi kedua ada TKIM atau Ciwi Kimia, net foreign buy 23,2 miliar, sahamnya naik 250 poin atau 2% ke 12.750. Di posisi berikutnya ada TOWR atau Sarana Menara Nusantara Tbk, net foreign buy 14,4 miliar, sahamnya turun 40 poin atau 3,48% ke 1.110, sekaligus menjadi saham dengan penurunan terbanyak dan satu-satunya penurunan di daftar saham yang dibeli oleh investor asing. Di posisi berikutnya ada ACES atau S Hardware, net foreign buy 10,6 miliar, sahamnya naik 5 poin atau 0,32% ke 1.575. Dan di posisi berikutnya ada INKP yang dibeli oleh investor asing sebesar 9 miliar. INKP ini adalah Indah Kiat Pulp and Paper yang tidak mengalami perubahan harga di 12.475. Lalu kalau kita melihat di dalam indeks regional Asia, kita melihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami penurunan paling dalam, yaitu 2,07% atau 617,9 poin ke 29.174,150. Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 105,6 poin atau 0,36% ke 28.885,340. Straits Times Indeks Singapura mengalami pelemahan paling sedikit 3,09 poin atau 0,1% ke 3.131,030. Shanghai Composite Index menjadi satu-satunya yang berada dalam zona hijau, mengalami kenaikan 38,78 poin atau 1,14% ke 3.443,440, yang memang seiring dengan berita bahwa ekonomi dari China sedang mengalami recovery. Lalu untuk prediksi IHSG besok kita akan melihat pembukaan market Eropa, di mana market Eropa saat ini melemah 0,36% atau 24,210 poin atau 6.683,3 untuk FTSE 100 Index London. Sedangkan untuk GDXI atau Xetra DAX Frankfurt saat ini sedang berada dalam posisi hijau tipis. Ini hanya naik 0,73 poin ke 14.623,870 atau plus 0,02%. Dolar indeks saat ini berada pada posisi 91,935. Dow Jones Index Future kalau kita melihat saat ini sedang berada dalam posisi negatif atau mengalami pelemahan 82 poin 0,26% ke 32.417. Dari data yang dapat kita lihat di market Eropa dan market Amerika, kami menyimpulkan bahwa besok IHSG bisa jadi akan melanjutkan pelemahannya atau berada di dalam zona merah sebesar 51%. Tapi kita masih menunggu bagaimana perkembangan dari market Amerika dan market Eropa yang akan ditutup pada tengah malam nanti. Dan kita akan mereviewnya supaya lebih tajam lagi arah marketnya pada market outlook
yang akan kami berikan besok pagi. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.